Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada petang hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore sidang jemaat semua, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan siapkan diri kita, terutama hati kita, untuk masuk dalam ibadah, dan kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada petang hari ini kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, dengan membawa kehidupan ini Tuhan, yang serba banyak kekurangan dan kelemahan. Dan kiranya Tuhan ampuni segala dosa salah kami, sucikan hati kami, supaya kami bisa beribadah, layak beribadah, memuji membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, kiranya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati, memakai kami semua. Alat-alat yang kami gunakan Tuhan kuasai, Tuhan jamah, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami sambut ibadah ini dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku Pesalo, saudaraku. Buku Pesalo nomor 108, bekerjalah selama hari masih siang. Pesalo 108, bekerjalah selama hari masih siang. Tuhan masih bekerja di saat ini, biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di sana, tiada seorang dapat bekerja. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Haleluya. Hari rembang petang, sejak
saudara sekalian, pujian ini mengingatkan kita, bahkan menggairah kita, mumpung hari masih siang. Siang itu saatnya untuk kita bekerja, sebab kita harus menghadapi petang dan malam. Ya. Kegelapan itu ada suasana jahat, saudaraku, yang akan terjadi, dan itu sebabnya mumpung kita masih bisa bekerja dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bekerja dalam ladang Tuhan, bekerja, biarlah kita gunakan waktu ini sungguh-sungguh untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 203. NR 203. Ajarku berharap. NR 203. Mengadakan
bersama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, di hari-hari yang tidak menentu, di hari-hari ini, Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa berharap sepenuh hanya kepadamu, sebab kami sungguh meyakini Tuhan bahwa di dalam Engkau, Tuhan, segala rancangan-Mu Engkau sedang Engkau rancangkan kepada kami. Itu sebabnya memberikan hati kami, hati yang percaya kepada Engkau, mempercayakan diri sepenuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan saatnya sekarang kami akan belajar lagi untuk membaca, untuk mendengar, serta Tuhan sampai kami bisa melakukan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu itu nyata, urapi firman-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dan urapan yang dari surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, terutama dalam pemberitaan firman-Mu dan ungkapan firman-Mu semakin hari semakin nyata untuk membawa jemaat-Mu masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai perempuan Tuhan, dan Engkau segera datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh memperbaharui kehidupan kami, dan kami boleh merasakan bahagia yang datang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih sidang jemaat semua yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati semua Tuhan. Dudukkan dengan baik untuk kami belajar, untuk merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyapa kita semua. Selamat sore, selamat petang. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih sampai hari ini Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat kepada kita semua, sehingga memungkinkan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun kita belum tatap muka, masih siaran tunda, biarlah waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan dengan cara apapun juga, biar kita manfaatkan dengan baik. Sebab kita sedang menghadapi hari-hari yang jahat, itu malam hari siang. Ini sedang kita jalani. Siang itu adalah kesempatan untuk orang bekerja, untuk berkegiatan. Dan gelap itu saatnya orang tidur, saatnya orang mabuk, saatnya orang berbuat jahat. Dan itu yang akan kita hadapi, dan itu sebabnya di hari-hari ini biarlah kita manfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sedang mempelajari, saudaraku, sedang mempelajari bagaimana Yesus tampil sebagai raja, saudaraku. Yesus tampil sebagai seorang raja. Ini merupakan karakter atau tabiat dari Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melihat Yesus yang adalah raja dan kaya ini, saudaraku, yang kita sudah periksa di hari-hari yang lalu. Jika seizin Tuhan, nanti hari ini kita akan lanjutkan bagian yang ketiga. Tapi saya ingin sedikit untuk mereview ya bagian yang kedua, yang bagian-bagian akhir ini. Ya, dia tampil sebagai raja yang penuh kuasa, raja yang sangat berwibawa, raja yang kaya, sekaligus raja yang sudah menang. Dan tanda kemenangan dan musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut, itulah dosa. Itu yang sudah dikalahkan oleh raja di atas segala raja, itulah pribadi Tuhan. Tetapi kita bisa melihat, saudara sekalian, raja yang kita punya ini raja yang rela. Ya, ada satu kerelaan dari seorang raja yang kita punya ini adalah pribadi Tuhan. Sekalipun dia kaya,
sekalipun dia penuh kewibawaan dan penuh keperkasaan, saudaraku, namun demikian ayat Alkitab mengatakan dia rela untuk mengosongkan dirinya, untuk mau mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya. Bahkan yang kaya ini dia siap untuk menjadi miskin, saudaraku. Dia yang kaya, raja yang kaya ini, dia siap untuk menjadi miskin, untuk supaya kita yang miskin itu diperkaya. Kita yang miskin diperkaya oleh kemiskinannya itu. Bukan dia miskin, tapi dia mau menjadi miskin untuk memperkaya kehidupan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tidak semua raja di dunia ini pun juga tidak ada. Bahkan yang rela seorang raja dia mau menjadi miskin demi rakyatnya. Bahkan seringkali kalau sudah orang sudah duduk dalam kekuasaan, dalam satu jabatan yang tinggi, saudaraku, ketika dia berkampanye saudaraku, untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin bangsa, saudaraku, dia begitu janjinya begitu muluk-muluk, saudaraku, dalam kampanye dalam pemilu itu begitu janjinya luar biasa. Tapi seringkali yang terjadi setelah dia duduk sebagai seorang pemimpin, duduk sebagai kepala negara, duduk sebagai seorang raja, dia lupa akan rakyatnya yang mendukung itu, yang sudah memilih dia, sudah mendukung dia. Bahkan apalagi untuk mau menjadi miskin. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih, kita punya raja yang rela untuk menjadi miskin. Dia memberikan kekayaannya. Orang Jawa bilang dia raja yang lumo, yang suka memberi. Bahkan bukan hanya kekayaan, bukan hanya harta benda yang dia berikan, tapi sampai kehidupannya itu dia berikan untuk supaya kita, nomor satu, dia memberikan hidupnya untuk supaya kita orang berdosa ini, orang yang jahat, orang berdosa, orang yang penuh kenajisan ini, boleh mendapatkan keselamatan. Sampai dia rela untuk menjadi kutuk, menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib, untuk supaya menghidupkan kehidupan kita, supaya kita lepas daripada kutuk. Bukan karena dia melakukan perbuatan dosa, justru karena kitalah dia rela terkutuk itu di atas kayu salib. Bahkan dia yang kaya rela untuk menjadi miskin, saudaraku, untuk supaya kita diperkaya oleh kemiskinannya itu. Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar syarat kalau raja itu suka memberi, lomo, saudaraku, maka Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita juga tidak jemu-jemu untuk memberi. Seperti kemarin sidang jemaat Makedonia yang sekalipun banyak kesulitan, banyak pencobaan, bahkan sengsara sekalipun, saudaraku, berbagai-bagai penderitaan dan cobaan itu dialami, saudaraku, tapi itu tidak menyurutkan niatnya untuk dia bisa memberi. Dan dia memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Ini yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Itu saat itu di zamannya Rasul Paulus saat itu, saudaraku. Tapi Rasul Paulus juga mencontoh meladani Kristus. Dia sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Maka sekarang Kristus sudah memberikan contoh kepada Paulus. Paulus juga memberikan contoh kepada jemaat Makedonia. Maka sekarang buat kita juga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk juga tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, tidak bosan untuk berbuat baik. Dan ini ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, kepada jemaat-jemaat di saat itu, Tuhan juga mengajarkan begitu, tidak jemu untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi berbuat baik itu kepada semua orang,
tapi juga ada terutama atau khususnya kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau kita bisa, saudaraku, bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan itu, saudaraku. Ada satu kerelaan kita memberi dengan hati yang rela, dengan kerelaan hati, saudaraku. Ya, kemarin kita sudah membaca dalam ibadah doa 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, dia katakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau ini kita bisa lakukan, ya, kalau ini kita bisa lakukan, saudaraku, maka hasilnya kita akan bisa rasakan nanti. Memberi dengan kerelaan, memberi dengan tanpa paksaan, saudaraku, bagaikan kita diajarkan untuk menabur, dan untuk nanti kalau kita menabur, pasti kita juga menuai. Kalau kita nggak menabur apa yang kita tuai, dan Tuhan itulah yang nanti akan menyediakan benih itu untuk ditabur, dan sekaligus dia memberikan roti untuk dimakan. Ada yang ditabur, saudaraku, tetapi juga ada yang harus dimakan. Jadi hasil itu tidak, seorang petani itu tidak semua makan hasil tuaiannya, saudaraku. Pasti ada yang disisihkan untuk menjadi benih, saudaraku. Perhatikan, ya, untuk disisihkan untuk menjadi benih, saudaraku. Tapi juga ada yang untuk dimakan. Maksudnya apa? Supaya kalau dimakan semua habis, nggak ada benih, tidak ada yang ditanam. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mengajarkan sedemikian rupa untuk supaya kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku, ya, kita hidup dalam kelimpahan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin sekarang ini, ya, maka dia akan mendapatkan, akan diperkaya, ya. Berbahagia kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bukan hanya diperkaya dengan perkara jasmani, tetapi kita diperkaya, kita yang akan memperoleh empunya kerajaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu, saudaraku, memberikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu lebih daripada kekayaan apapun juga. Tapi logika kita berpikir, kalau kerajaan Allah aja menjadi milik kita, diberikan kepada kita, apalah artinya yang menyangkut soal berkat-berkat bahkan kekayaan secara jasmani ini. Sekarang kalau kita bisa melakukan itu, saudaraku, kita memberi, ya, kita bisa memberi dengan hati yang sukarela, tidak terpaksa, saudaraku. Maka justru Tuhan itu dia mengatakan, saudaraku, ya, ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, ya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi sistem ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara sekalian, kalau kita bisa memberi dengan sukarela dan tidak terpaksa, maka ia akan menyediakan benih. Ya, ia yang menyediakan benih bagi menabur dan roti untuk dimakan. Sistem inilah yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada kita. Dia yang menyediakan benih penabur dan roti untuk dimakan. Inilah sistem kita. Suatu contoh misalnya, saudaraku, ya, seorang petani yang panen, jika semuanya dijual atau dimakan, tadi saya sudah mengatakan, maka akan habis. Ya, tidak ada yang sisa, tidak ada yang tersisa, saudaraku. Ya, tidak ada yang bertumbuh lagi, karena dimakan habis.
Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, ya sebagian kita tabur hingga akan tumbuh kembali dan kita akan memanen kembali dan terus menerus semacam itu. Nah, itu sebabnya dari sini kita belajar. Tuhan telah memberikan teladan, memberikan hidupnya, memberikan hartanya, dan rela menjadi miskin untuk memperkaya kita. Kalau kita sudah berhasil, kita diberkati Tuhan, maka apa yang kita hasilkan? Hasilnya atau tuainya, ya, jika kita kaya dalam kebajikan, dalam perbuatan kebajikan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam menabur atau kebajikan, maka hasil pertama adalah kalau kita kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi, menabur, yang kita rasakan adalah kita mengalami kasih karunia Tuhan. Sekarang kita baca ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Perhatikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Hasil yang pertama adalah kita mengalami kasih karunia Tuhan untuk memelihara kita, sehingga kita berkecukupan dan tidak kekurangan. Jadi kasih karunia ini yang memelihara kita, sehingga kita mengalami kecukupan dan tidak kekurangan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi ayat yang ke-8 tadi, benar-benar kita mengalami kasih karunia, untuk memelihara kita dan kita tidak dalam kekurangan. Yang kedua yang kita bisa rasakan adalah dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkelimpahan di dalam perbuatan kebajikan. Berbuat baik, jadi memberi itu perbuatan kebajikan. Saya selalu mengatakan, kalau kita digerakkan untuk memberi, bisa memberi kepada siapapun juga, lakukanlah itu memberi. Yang penting dengan kerelaan, jangan terpaksa. Kita lakukan dengan sukacita. Sebab kenapa? Selalu saya mengatakan kepada jemaat bahwa kita tidak akan pernah menjadi miskin karena kita memberi, asalkan pemberian itu dengan sukacita, rela, dan tanpa paksaan. Kita tidak akan pernah menjadi miskin karena kita bisa memberi. Coba kita akan membaca dalam Amsal Soleman, Amsal Soleman pasal yang ke-11. Amsal Soleman pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25. Amsal Soleman pasal 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Catat baik-baik ini. Ada yang menyebar harta, artinya dia suka memberi, suka membantu. Ini yang saya juga belajar dan kita perlu belajar, Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Aneh. Tapi seringkali kita berpikir, nanti kalau aku kasih aku apa? Nanti habis aku apa? Kita seringkali berpikiran daging kita semacam itu. Dan itu sebabnya saya belajar kalau tergerak hati langsung kasih aja. Langsung beri aja. Kalau enggak nanti dipikir lagi sudah enggak jadi. Kalau kita tergerak, segera kita lakukan. Tapi jangan kita mencari jangan mencari pujian, tapi betul-betul kita digerakkan dengan kerelaan hati. Apalagi kita melihat saudara kita
Ya, jemaat Tuhan yang membutuhkan, saudaraku. Kita mendengar dan kita tahu. Sebab kita kalau mendengar kita tahu, tidak melakukan juga dosa. Nah, itu sebabnya kita belajar untuk memberi ini. Memberi ini. Ayat mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini logika kita berpikir tidak masuk dunia, tidak akan pakai ini. Tetapi dalam Tuhan, Alkitab ini jelas menjelaskan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Semakin diberkati dan perbuatan-perbuatan kebajikan. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau perbuatan kebajikan terus kita lakukan dan terus meningkat, kita akan lihat hasilnya. Apa? Ya, puji Tuhan. Sebaliknya, ada yang menghemat secara luar biasa, ya, namun selalu berkekurangan. Ada yang irit, bukan hanya irit, ya cenderung kikir, kedekut. Apa itu kedekut? Untuk dirinya pun tidak mau memakai, tidak menggunakan itu. Padahal itu berkat Tuhan. Ada yang menghemat secara luar biasa, alias kikir, saudaraku, tidak suka memberi, tidak mau memberi, sekali dia tahu saudaranya itu kesusahan dan kekurangan, ya, namun selalu berkekurangan. Yaitu sebabnya dari sini kita diajar. Kristus yang adalah Raja, dia mau menjadi miskin untuk memperkaya kita oleh kemiskinannya. Nah, kalau Tuhan telah memberikan kekayaan, memberikan berkat, bahkan kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk kita dalam kecukupan, saudara. Jangan kita menjadi kikir karena itu. Ya, saudara sekalian. Tapi sebaliknya, yang kedua tadi, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkelimpahan di dalam perbuatan kebajikan. Ya, siapa banyak memberi berkat, ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Perhatikan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini rumusnya Tuhan. Nah, itu sebabnya aku bagian yang kedua ini, yang pertama adalah kasih karunia untuk memelihara kita. Dengan Tuhan mencukupkan dan kita tidak mengalami kekurangan. Kata cukup di sini, saudara, tidak tergantung dari jumlah. Perhatikan. Ya, kata cukup di sini, kalau itu gajian, saudara. Ada orang yang dapat gaji hanya UMR. Jawa Timur itu kurang lebih 3,4 juta sekian. Ya. Ada yang mengatakan, wah kurang, cuma sedikit itu, kebutuhan saya begini. Nah, macam-macam, saudara. Ya. Jadi sangat relatif, tergantung. Ya. Tetapi ada yang bahkan lebih kecil daripada UMR yang kita di Jawa Timur ini, saudara. Tapi dia cukup. Kenapa? Sebab karunia Tuhan itu terutama yang memelihara kita, sehingga kita diberikan hati ya, dan selalu mengucap syukur. Diberikan hati untuk selalu bisa mengucap syukur. Jadi kata cukup itu tidak tergantung dari jumlahnya, tapi tergantung bagaimana kita mensyukuri berkat Tuhan itu yang kita terima. Saya sangat mengalami ini, saudara. Sangat mengalami ini. Dan saya merasakan, sehingga saya bercerita ini mantap. Mantap. Karena Tuhan kasih karunia itu lebih daripada harta benda. Dan itu sebabnya
kalau kita bisa, saudaraku, kalau kita bisa menabur kebajikan, ya, kita kaya dalam kebajikan, maka kasih karunia itu yang akan memelihara kita sehingga Tuhan memberikan kecukupan. Sekali lagi, kata cukup ini tidak tergantung dari berapa jumlah yang kita terima, tapi sejauh mana kita mensyukuri berkat Tuhan itu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yang kita terima di hari-hari ini. Sehingga dari apa yang Tuhan tunjukkan ini, satu ayat yang selanjutnya, bagian yang kedua tadi, dan malah berkelebihan di dalam berbagai-bagai kebajikan atau kelimpahan di dalam perbuatan-perbuatan kebajikan. Kita bisa berlimpah-limpah dalam perbuatan kebajikan. Ini dorongan dari kasih karunia Allah yang memelihara kita ini, sampai kita berlimpah-limpah dalam perbuatan kebajikan. Nah, kalau perbuatan-perbuatan kebajikan itu terus kita lakukan dengan cara kita membantu orang, membantu saudara kita yang membutuhkan, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun juga. Kalau terus kita tekuni dan kita tekuni perbuatan baik dari orang-orang kudus ini, orang-orang yang disucikan ini, saudaraku, maka perbuatan baik itu, perbuatan kebajikan itu, sewaktu-waktu akan Tuhan gantikan. Perhatikan. Kalau perbuatan-perbuatan kebajikan dengan limpah dengan perbuatan kebajikan ini kita lakukan, saudaraku, maka sewaktu-waktu Tuhan akan gantikan kebajikan-kebajikan yang kita terima itu menjadi pakaian linen halus yang berkilo-kiloan. Ini luar biasa. Tuhan akan gantikan pakaian putih yang berkilo-kiloan. Itulah pakaian mempelai wanita Tuhan. Untuk apa pakaian putih yang berkilo-kiloan ini? Pakaian linen halus yang berkilo-kiloan ini untuk apa? Itulah pakaian mempelai wanita Tuhan untuk menyambut, untuk menyongsong kedatangan Yesus yang adalah Raja, tetapi dia juga sebagai mempelai pria surga untuk membawa mempelainya. Untuk apa? Untuk duduk di atas tahtanya, untuk supaya di mana aku berada, kata Tuhan, maka di situ pun kamu berada. Dan kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Wahyu pasal yang ke-19. Jadi kalau perbuatan kebajikan itu, saudaraku, terus kita tingkatkan, saudaraku. Mulai dari hati yang baik, perasaan yang baik, pikiran dan angan-angan yang baik, satu, maka Tuhan akan gantikan, akan Tuhan robah menjadi pakaian linen halus yang berkilo-kiloan. Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8, saudaraku. Atau ayat yang ke-7 lebih baik, Ayat yang ke-7 kita akan membaca. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini kita lihat persiapan dari mempelai wanita Tuhan. Mempelai karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin telah siap sedia, artinya dia sudah siap untuk menyongsong.
Dia sudah berpakaian rapi, sudah berdandan, sudah berhias. Siap, kata siap itu saudaraku, dan pengantinnya telah siap sedia. Segalanya disiapkan, dipersiapkan. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Linen halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan benar ini perbuatan-perbuatan kebajikan. Ya, perbuatan-perbuatan kebajikan, saudaraku. Ya, kain linen halus, ya, perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, biar kita tidak berhenti untuk berbuat baik, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, atau lebih baik dibaca ayat itu. Saya teringat ayat itu, sekalipun tadi saya sudah menyebutkan, saudaraku, ya. Tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Puji Tuhan, haleluya. Galatia pasal yang ke-6, saudaraku. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik, saudaraku, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Artinya kita akan memperoleh. Artinya kita akan mendapatkan itu, perbuatan baik itu. Jangan sampai kita jemu untuk melakukan. Tuhan ingatkan ini lewat Rasul Paulus kepada jemaat, ya, jemaat Galatia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini yang harus kita waspadai di hari-hari ini. Untuk kita tidak menjadi lemah. Nah, untuk itu, biarlah firman Tuhan ini mengasuh kita. Akal kita diasuh, pikiran kita diasuh, untuk tetap kita, pandangan kita, sasaran kita, mata kita tertuju kepada salib Kristus. Kalau kita bisa melihat salib, artinya kita melihat kasih-Nya Tuhan. Kita melihat salib, kita melihat pengorbanan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat salib, kita melihat kerelaan yang Tuhan sudah tunjukkan, teladankan kepada kita. Nah, kalau sekarang Tuhan ajarkan untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik, dan jangan menjadi lemah. Ya, jangan menjadi lemah karena itu. Jadi kita, saudaraku, dalam perbuatan kebajikan itu, ya, kita jangan menjadi lemah, dan kita harus tetap tekuni ini sampai sewaktu-waktu Wahyu pasal yang 19 tadi, maka sewaktu-waktu perbuatan kebajikan, perbuatan orang-orang benar ini akan Tuhan gantikan. Tuhan robah menjadi pakaian linen halus yang berkilo-kiloan. Itu pakaian mempelai wanita Tuhan, jubah mempelai wanita surga atau Tuhan. Ya, belum selesai. Ya, jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Artinya, selama masih ada kesempatan bagi kita, artinya selama kita masih hidup, untuk kita bisa berbuat atau melakukan perbuatan kebajikan itu, ayo kita lakukan kepada siapapun juga. Ini memang tidak mudah. Kadang-kadang untuk diri kita pun tidak ada. Tapi ketika Tuhan gerakkan kita untuk kita bisa memberi, coba ini ujian yang berat bagi kita. Tetapi jemaat-jemaat di Makedonia, dalam pencobaan, dalam kesusahan yang amat sangat. Sidang jemaat Smyrna, dalam kesusahan dan kemiskinan yang amat sangat.
tapi mereka kaya dalam perbuatan kebajikan. Dia masih bisa memberi. Artinya kemiskinan itu tidak menghalangi untuk kita bisa berbuat baik. Kenapa? Sebab Tuhan sanggup untuk mengembalikan, memberikan berkatnya. Tuhan sanggup memberikan benih kepada kita untuk ditabur dan bisa mengeluarkan hasil. Dan lebih daripada itu, Dia memberikan kasih karunia untuk memelihara kita, bahkan untuk untuk memelihara kita dan malah berkelebihan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kita lihat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Jadi ini bukan katanya saya. Ya, saya tidak diskriminasi, tetapi ayat mengatakan memang banyak orang yang perlu dibantu. Tapi seringkali kita terbalik. Kita banyak membantu orang, tetapi kita lupa ada saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Ini ayat ini tidak salah, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Kalau kawan-kawan kita seiman sudah tercukupi, monggo silahkan kirimkan kepada saudara kita yang lain, ya, kepada semua orang yang membutuhkan. Tapi ada kekhususan, yaitu saudara-saudara kita yang seiman. Dan kalau ini kita tekuni sungguh-sungguh, saudara, ya, kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, ya, kita bisa memberi kepada Tuhan, kepada sesama kita lewat perbuatan kebajikan. Tadi saya mengatakan sewaktu-waktu Tuhan yang akan merubah untuk supaya perbuatan kebajikan ini menjadi pengantin atau menjadi pakaian mempelai. Linen halus itu perbuatan baik, dan itu akan menjadi pakaian mempelai. Kain linen halus itu, yaitu pakaian yang digunakan untuk menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang Tuhan tunjukkan kalau kita tidak menjadi lemah. Dan kalau kita tetap berkobar-kobar untuk kita bisa memberi kepada Tuhan, kepada sesama. Orang yang tidak dapat memberi suatu, ini kebalikannya. Orang yang tidak dapat memberi sama dengan dia telanjang, tidak memiliki jubah. Ya, telanjang karena dia tidak memiliki jubah. Tidak ada pakaian dan halus. Dengan kata lain, dia tidak memiliki jubah, telanjang, dan tidak memiliki jubah. Orang yang kikir dan serakah, sama. Kikir dan serakah, juga telanjang. Dia juga tidak mempunyai pakaian mempelai. Semoga kita dapat mengerti. Biar Tuhan yang mengoreksi hatiku, mengoreksi hati kita untuk kita belajar memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama. Jadi yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita di hari-hari ini mau belajar untuk ini kelanjutan satu dari apa yang sudah kita dengar mulai hari Minggu yang lalu di PA dan dalam ibadah doa penyembahan ini. Bagaimana dia tampil sebagai seorang raja, tapi dia mau menjadi miskin untuk menjadikan kita yang miskin menjadi kaya oleh kemiskinannya itu. Dan begitu luar biasa buat kita juga. Tuhan ajarkan untuk kita
meneladani dia. Amin, saudara sekalian. Nah, sekarang saya akan lanjut masuk bagian yang ketiga. Yesus tampil sebagai hamba atau pelayan. Jadi 4 sifat pribadi Yesus itu, ya, Yesus sebagai anak manusia sudah kita periksa, dia sebagai raja sudah kita periksa, dan sekarang kita melihat bagian yang ketiga, penampilan Yesus sebagai hamba atau pelayan. Dan kita baca, sekarang kita kembali dalam pokok pembahasan kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21a. Ya, ini yang kemarin saya tunjukkan. Saya tidak menjelaskan tentang berbahagia yang lapar, kita loncat. Tapi sekarang saatnya untuk saya menyampaikan bagian yang ketiga ini, penampilan Yesus sebagai seorang hamba atau seorang pelayan. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21a. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21a. Berbahagialah hei kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ini bagian yang ketiga. Ini menunjuk Yesus sebagai hamba atau pelayan Tuhan. Ini suatu ajaran yang Tuhan tunjukkan kepada dalam Injil Lukas ini, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan ini benar-benar sangat kontradiktif, sangat kontradiksi, sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di dunia ini. Bagaimana dunia bisa menerima bahwa orang lapar itu berbahagia? Ya, ini sulit untuk bisa dipahami. Ya, tapi Alkitab ini tidak pernah salah. Karena Alkitabnya firman Allah yang adalah pribadi Tuhan. Inilah isi hatinya Allah. Di dalam Yesus, dia mengatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ya, ini sangat bertolak belakang. Siapapun pasti akan menolak ajaran ini. Sekarang saya ingin sedikit lanjutkan bahwa kalau saja lapar itu kita terima sebagai suatu kebahagiaan, perhatikan baik. Kalau saja lapar itu kita terima sebagai suatu kebahagiaan, kita tidak bisa membayangkan ketika Tuhan itu memberikan satu kelimpahan makanan. Ya, lalu apa tuh kebutuhan orang lapar itu? Ya, ketika Tuhan mengatakan kepada Bartimeus yang buta, apa yang hendak? Ya, engkau mau aku kehendaki. Apa yang engkau mau aku perbuat. Tuhan berkata kepada Bartimeus yang buta, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat, Bartimeus? Dan jawaban Bartimeus sangat tepat. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta mobil, tidak minta rumah, tapi yang dia minta adalah kebutuhannya dia. Apa itu kebutuhan orang buta? Hanya satu, untuk bisa melihat. Nah, sekarang apa tuh kebutuhan orang lapar itu? Jadi kebutuhan orang lapar itu juga hanya satu, yaitu ketersediaan makanan, yaitu tentang makanan. Itu yang dibutuhkan orang lapar itu. Dia tidak membutuhkan yang lain, tidak membutuhkan pakaian dulu. Ya, kalau pakaian kan harus punya uang baru beli pakaian.
dan semua. Jadi makanan ini menjadi kebutuhan pokok bagi orang yang lapar. Saya belum masuk dalam yang selanjutnya. Saya ingin menjelaskan tentang kata lapar ini. Kebutuhan orang lapar itu hanya satu, hanya makanan. Dan itu sebabnya, saudaraku, ada ayat lain mengatakan, bagi orang lapar, saudaraku, yang pahit pun dirasa manis, gak enak pun manis. Ya, waktu saya awal-awal dinyatakan, ya, saya ada sedikit, ya, gula saya tinggi, saudaraku. Dan sebelumnya saya jarang bahkan tidak pernah, saudaraku, mengkonsumsi itu yang namanya pare. Pare itu kan pahit, saudaraku, pahit, saudara. Waktu darah saya tinggi, gula saya tinggi, saudaraku, ada saudara seiman jemaat yang pakai Pak Thomas, coba pakai pare. Pare itu pahit. Iya Pak Thomas, pahit. Tetapi karena saya butuh, itu merupakan kebutuhan, saudara. Biar pare yang namanya pahit itu, ya sudah ditelan saja, saudara. Dimakan saja. Karena itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Nah itu sebabnya ada ayat mengatakan, bagi orang lapar, yang pahit pun dirasa manis. Tapi sebaliknya, bagi orang yang kenyang, atau lebih baik kita baca dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-27. Amsal Sulaiman pasal 27, saudara. Amsal Sulaiman pasal 27, kita akan membaca. Amsal Sulaiman pasal 27, saudara. Ya, saya belum masuk dalam arti ya pengertian ini secara rohani, secara umum saja lebih dulu, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal 27 ayat yang ke-7, saudaraku. Ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Ini orang yang kenyang. Tapi sekarang perhatikan ayat yang ke-7b. Tetapi bagi orang yang lapar, ya, bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Tadi saya mengatakan begitu. Ketika saya, ya, gula darah saya tinggi, dan saya memang merasakan pare itu pahitnya minta ampun, saudara. Tapi karena saya butuh, ya saya harus mengkonsumsi itu untuk kesehatan saya, saudara. Dan ternyata saya lakukan sampai sekarang ini, ya saya sudah terbiasa dengan pare itu sudah tidak rasa pahit. Dan saya masih sering sampai hari ini saya mengkonsumsi pare ini. Baik itu saya jus, saya minum, saudaraku, atau saya buat sayur, oseng-oseng saja, saudaraku. Dan itu bagus untuk kesehatan. Tapi firman Allah ini tidak pernah salah. Secara rohani pun juga demikian. Kalau orang lapar itu apa saja. Apalagi lapar akan firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang bentuk apapun juga pasti dia lahap. Ya saya sewaktu-waktu membuka YouTube, saudaraku. Ya membuka YouTube dan melihat orang-orang di China sana, saudara. Orang-orang Kristen di China sana. Dia tidak bisa mendapatkan Alkitab. Dia harus bersembunyi-sembunyi. Ibadah pun juga demikian sebab diburu di sana. Di negara itu, saudara, karena negara komunis itu, ya. Tetapi ketika saya melihat di YouTube itu dia mendapatkan Alkitab itu, saudara,
dia terima sambil menangis, sambil dicium-ciumnya itu. Bukan bermaksud untuk memberhalakan Alkitab itu, tapi rasa butuhnya. Butuh Alkitab itu. Kenapa? Sebab di dalamnya firman Allah yang adalah makanan yang rohani, yang bisa memuaskan dia. Diciumnya dengan tangisan. Begitu mereka bersuka cita ketika dia mendapatkan Alkitab. Nah, kalau kita beda. Kalau kita tidak ada halangan apapun juga, Alkitab cuma taruh di meja atau di atas lemari. Nanti kalau mau kebaktian baru diambil, di pack nyabunya, baru dibawa. Ya, bawanya itu, ya, wah, gaya, Padahal habis ibadah taruh, nanti minggu depan baru diambil, itulah kita. Itulah juga saya. Dulu seperti itu. Kenapa? Karena makanan itu belum menjadi kebutuhan. Tadi saya saksikan beberapa itu. Makanan itu belum menjadi suatu kebutuhan. Tetapi kalau sewaktu itu menjadi kebutuhan kita, apapun pasti kita cari. Firman Tuhan disampaikan dalam bentuk apapun, baik itu penginjilan, maupun itu pengajaran, pasti kita akan cari. Karena itu kebutuhan. Dan sewaktu-waktu, kalau kita tidak memperhatikan itu, dan itu sebabnya Tuhan Yesus luar biasa, dia mengajarkan, berbahagialah, hei kamu yang sekarang ini lapar, biarlah kita dalam menghadapi ibadah ini, saudaraku, kita rasa lapar menghadapi makanan firman Allah. Kita selalu lapar. Jangan nyimah-nyimih, dicutii. Saya paling gregetan kalau melihat anak-anak makan dicutii. Ya, nggak telap-telap gitu. Ya dulu saya waktu masih kecil saya masih ingat, nggak tahu. Ya orang tua mbah saya ngomong biar lahap makannya, biar doyan mangan katanya. Sudah tahu apa? Jadi buatkan jamu itu, saudaraku. Ya, temu ireng sama tempe bosok itu, saudaraku. Jeplok begitu. Habis itu dibungkus di kain, ya. Mulut saya diginikan, saudaraku. Waktu saya masih kecil. Ternyata itu untuk supaya doyan mangan katanya. Ya, supaya lahap makannya begitu, saudaraku. Itu. Temu ireng sama tempe bosok itu jamu saya itu. Waktu kecil di desa. Itu dah. Dan sekarang ini tidak begitu. Terlalu banyak firman Tuhan yang kita dengar. Kita nyimih lagi, pilih-pilih. Ini bagus, ini yang bagus, ini nggak bagus. Kita pilih-pilih. Harusnya kita bersikap sebagai orang yang lapar untuk firman Allah. Coba dibaca, saya teringat itu. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, saudaraku, kita akan membaca. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Ya, ini dalam Injil Matius juga ditampilkan, juga ditulis di sana. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, jelas ini dijelaskan oleh Injil Matius, yang dimaksud lapar ini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Lapar akan firman Tuhan. Itu sebabnya untuk kita menghadapi firman Tuhan ini, kita harus selalu lapar. Artinya kita ada rasa butuh. Kebutuhan orang lapar itu hanya makan. Makan apa? Yaitu kebenaran. Bukan makan nasi, itu nanti. Itu nanti, saudara. Sekarang Tuhan tunjukkan lapar dan haus akan kebenaran. Kalau ini menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini, saudara, baginya tidak ada yang sulit untuk kemudian nanti Yesus itu akan memberikan kepuasan kepada kita, memberikan kelegaan kepada kita.
akan memenuhi kebutuhan kita. Ayo saudaraku, kita ketika ibadah semacam ini, jangan kita sombong merasa diri kita sudah mampu, sudah bisa, sudah kenyang, sudah punya sesuatu. Biar kita, siapapun kita, biar kita bersikap di hadapan Tuhan itu lapar. Jangan seperti Amsal tadi, orang kenyang itu satu. Ya. Orang yang kenyang itu, ya, tadi disebutkan dalam Amsal Sulaiman jelas buat kita semua untuk, ya, orang kenyang menginjak-injak madu. Madu itu tidak dihargai. Manis madu itu. Ya, ini madu juga bicara tentang firman Tuhan. Yang manis. Yang berkhasiat untuk apa? Untuk menjadi obat, untuk menyembuhkan sakit penyakit. Tapi itu diinjak-injak. Kenapa? Rasa diri kenyang. Rasa diri tahu, rasa diri mampu. Diinjak-injak, tidak dihargai, tidak menghargai. Padahal ayat mengatakan, berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kamu akan dipuaskan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Jangan ada satupun di antara kita di hari-hari ini merasa diri mampu, merasa diri kenyang, merasa diri kita tidak butuh. Kenapa? Sebab ada waktunya. Sebab ada waktunya. Kalau kita tidak menggunakan waktu ini, kita bisa menikmati kebahagiaan ketika kita lapar. Kita tidak menikmati ketika firman Allah itu diungkapkan dan itu menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini. Jangan salahkan. Kalau nanti nubuatan Nabi Amos itu akan menjadi kenyataan. Orang tidak bisa dapatkan lagi makanan. Bukan roti. Bukan makanan roti atau minuman air. Nanti sewaktu-waktu mereka akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena ketika lapar, ketika ada kebutuhan tentang firman Allah di hari-hari, kita tidak menikmati, tidak merasakan, kita tidak mau terima, dan kita cenderung menolak. Tapi saatnya nanti, biar orang itu kaya sekalipun, punya harta melimpah sekalipun, dia mencari, bisa berusaha, naik pesawat, charter pesawat ke sana kemari, bisa. Tapi dia tidak akan mendapatkan dari utara ke selatan, dari timur ke barat untuk mencari firman Tuhan. Tapi kita sudah tidak bisa mendapatkan firman Tuhan. Dan di sana terjadi banyak kehidupan yang jatuh, lunglai, tidak berdaya. Ayo di hari-hari ini, saudaraku, biarlah kehidupan kita membutuhkan. Ada rasa butuh. Ada rasa butuh. Butuh apa? Butuh firman. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya sangat membutuhkan firman Allah. Dan malah saya ingin terus menyampaikan kepada jemaat, doakan saya. Dan nyatakan kerinduanmu untuk kebenaran firman Allah ini. Artinya, biar kita menghadapkan diri senantiasa lapar di hadapan Tuhan. Ada rasa butuh firman Tuhan. Dengan kerinduan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan juga nanti lewat gembala. Tuhan memberikan firman Allah lewat gembala. Untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari sidang jemaat yang lapar dan haus itu. Akan kebenaran. Ayat yang terakhir. Ini menjadi peringatan buat kita. Amos pasal yang ke-8. Kitab Amos pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-11 mulai.
saya bacakan. Dan biarlah ini menjadi peringatan buat kita semua, untuk supaya di hari-hari ini kita bisa menggunakan waktu dengan tepat dan benar. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka akan bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Kata-kata rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi artinya mati. Ini yang terjadi. Banyak kehidupan anak-anak muda akan rebah dan tidak bangun-bangun lagi. Menggambarkan bagaimana di akhir zaman ini, kalau kita tidak menggunakan waktu untuk kita merasa butuh firman Tuhan, tidak merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, ini yang terjadi. Jangan biarkan ini terjadi. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Dan saya mengulangi lagi ayat yang Lukas 6 ayat 21a. Berbahagialah hei kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuas. Amin, saudara sekalian. Biar ini menjadi suatu dorongan dan sekaligus peringatkan kita. Biar kita rasa butuh kepada Tuhan. Mari kita akan lakukan pujian untuk kita masuk dalam doa. Dari buku NR, selaku NR, buku Pesalo 113, jadikan kami. Jadikan kami. Ya, jadikan kami. Jadikan kami sekawanan domba-Mu. Haleluya. Domba yang taat dan dengar-dengar. Haleluya. Kehendak-Mu selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Ini tujuan akhir kita. Jadikan kami sekawanan domba-Mu. Haleluya. Yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu. Haleluya. Selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu. Menjadi domba, menjadi jemaat yang taat, taat untuk menerima asuhan Tuhan, bimbingan Tuhan. Sekalipun itu mungkin bertolak belakang, kontradiksi dengan keadaan kita dunia ini, tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan salah untuk kita.
Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Haleluya. Sebab kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam keesaan tubuh mempelai Tuhan. Haleluya. Amin. Yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu. Haleluya. Menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, jadikan kami sekawanan domba-domba yang mendengar suara isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh belajar taat dan dengar-dengaran. Kami boleh menerima asuhan Tuhan untuk membawa kehidupan kami. Kehidupan yang selalu berpandangan salib. Dari salib sanalah Tuhan, Engkau juga akan membawa kepada kami, mempersiapkan kehidupan kami untuk menjadi mempelai perempuan-Mu yang tanpa cacat dan sempurna, seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan untuk asuhan-Mu, untuk bimbingan-Mu. Terima kasih sudah memberkati kami, sudah melawat kami, sudah memberikan kekuatan kepada kami, bahkan mengingatkan kepada kami Tuhan di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Untuk kami ada rasa butuh beribadah, rasa butuh lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah dan pelayanan ini justru menjadi kebutuhan kami di hari-hari ini Tuhan. Jika kami belum semacam sampai di sana, semacam itu Tuhan, ampunkan kami, sucikan hati kami, untuk supaya di hari-hari ke depan kami benar-benar bukan karena kebiasaan, bukan karena tradisi, tapi karena kebutuhan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga Engkau akan memuaskan kehidupan kami, akan melegakan kami Tuhan, sampai kami sungguh-sungguh puas bersama Engkau untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, inilah sembahyang kami dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya untuk sidang jemaat semua, baik yang ada di GKGM, di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra atau di lain tempat yang tidak sempat kami sebutkan, yang mendengarkan melalui siaran tunda ini dimanapun. Nanti ibadah sepekan ke depan ini, nanti hari Rebo, saudaraku, ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci yang dilanjutkan pada hari Kamis, yaitu tanggal 27, saudaraku, hari Kamis. Ya, ibadah doa dan penyembahan, dan kita kembali dalam ibadah raya minggu depan tanggal 30, saudaraku. Tanggal 30 yang semua ibadah-ibadah itu dilaksanakan jam 5:30 sore tepat. Mohon perhatiannya buat kita semua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat semua. Nama-nama nanti yang akan saya sebutkan. Kita doakan selalu selaku biar Tuhan memberikan pertolongan orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia, biar Tuhan memberikan, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, ya, sehingga di masa tuanya tetap berkobar-kobar untuk mengiring Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita juga tidak lupa berdoa untuk supaya pandemi corona ini segera ya lenyap dari bumi, atau khususnya Indonesia ini yang sekarang ini Omikron sedang mulai
Ya, khususnya di Jakarta kita tetap waspada untuk kita tetap prokes, menggunakan prokes, menjaga ya kesehatan kita, kesehatan orang lain, dan juga kita berdoa untuk kerinduan kita bisa ibadah tatap muka kita bawa kepada Tuhan. Dan tidak lupa bangsa dan negara kita selalu doakan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat dan kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu, Engkau begitu baik, dan lawatanmu, perhatian, asuhanmu begitu luar biasa kepada kami. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan yang ajaib. Tuhan, Engkau sudah memberkati dengan limpahnya, biar berkat-Mu tetap ada dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami. Ya Tuhan, kami belajar untuk menekuninya, biar ibadah ini menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu, kepada imam-imam pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah semua itu menjadi kebutuhan untuk supaya Tuhan Engkau memelihara kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, orang dewasa, dan orang-orang tua sekalipun. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, berkat jasmani terutama rohani, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, terutama ibadah dan pelayan. Engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk pemulihan Bapak Budiono, juga kami mendoakan Ibu Ani Warau Tuhan. Kami doakan juga, kami berdoa untuk pemulihan Bapak Mariono, juga berdoa pula untuk Om Edwin, juga Saudara Edo. Tuhan juga Engkau menolong dan Engkau menjamah semua. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Itu sebabnya segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu anak-anak ketebusan-Mu, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau menjangkau semuanya. Sidang jemaat-Mu yang masalah bersoalan, Engkau juga memberikan pertolongan, Engkau memberikan jalan keluar untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami berdoa dan kami bawa selalu dalam doa. Tuhan Bapak, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, juga pejabat tinggi negara di pusat, di daerah Tuhan. Yani Polri bau-membau semua Tuhan, untuk memikul tanggung jawab, untuk mengemban tugas amanah kepercayaan daripada Engkau untuk memimpin bangsa ini. Dan itu sebabnya memberikan hikmat marifat surgawi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu betul-betul pro rakyat Indonesia khususnya. Terima kasih Tuhan, jauhkan daripada pertengkaran, perkelahian, pemberontakan apapun juga, dan gantikan damai sejahtera-Mu yang datang dari Tuhan, terutama sehingga anak-anak-Mu bisa leluasa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kira-kira Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Amin.